pasti harus kenalan gak sih biar Benar saling banget. kenal, karena tak kenal maka tak sayang. Apa? Boleh kenalan dulu. Hai, aku Biantri. Aku Imelda. Aku Sabrina. Aku Sandra Syafati. Aku Siva. Jadi Ah. kita mau ngebahas apa nih? Jadi di sini tuh kita bakal mereview atau berkomentar kali ya, karena agak kesel gitu ya sama berita yang lagi hype atau Viral ini sih. ya sedang diperbicarakan oleh banyak orang, yaitu kasusnya pasangan suami istri menyekap atau menyiksa ART. Dan kebetulan tempatnya tuh gak jauh dari tempat tinggal kita semua nih guys, dan tempatnya Di Bandung. ada di kota Bandung, yaitu di Bandung. Kabupaten Bandung Barat. Biasanya Kabupaten Bandung Barat tuh mana sih? Cimahi. Itu tuh kejadiannya ada di perumahan Bukit Permata, Desa Cilame, Kecamatan Ngamprah. Cimahi banget. RT 4 RW 22. Pendapat kalian nih, kalian dulu deh ya, tentang kasus ini kayak gimana sih? Karena kalau nanya kalian, mungkin kalian bisa komen di kolom Atau komentar. kita nanti mungkin bisa diskusi bareng Iya, secara diskusi bareng. Nah, Sama gimana dari teman-teman di sini mau ngasih tanggapan dulu mungkin? ya? Ya kalau menurut aku ya Teh, kalau kekerasan tuh nggak ada pembenarannya. Ya, Teh. ada Pasti apapun itu ya. Apapun itu, kesalahan sebesar apapun, solusinya bukan kekerasan kan. Benar. Gitu sih kalau dari aku. Masih bisa ada omongan gitu. Nah, karena sesuatu hal tuh bisa diperbicarakan terlebih Ada dahulu. komunikasi. Karena komunikasi nomor satu, guys. Benar. Nah, udah kayak gitu katanya, si Pak Sutri ini tuh menyekap atau menyiksa ART-nya karena beberapa alasan yang bisa dibilang sepele dan agak-agak logis ya menurut aku gitu. Karena katanya si ART ini tuh disekap dan disiksa karena pekerjaannya yang tidak puas gitu sih. Majikannya tuh tidak puas dengan pekerjaannya, kayak nyapu yang nggak bersih, terus setrika pakaian yang tidak rapi, dan biasanya, tapi kalau ini emang agak jorok sih, aku nggak setuju ya, dia tidak mencuci tangan sebelum dia memegang makanan atau memegang anaknya gitu. Tapi mungkin buat poin sebelumnya kayak apa tuh yang nyetrika kayak gitu kan, aku juga nggak membenarkan apa yang si majikan bilang gitu ya. Kayak dia bersih atau beres-beres gak benar dan lain-lain. Tapi kan mungkin dari sisi majikannya kayak, ya kan gue udah bayar lo buat kerja di sini gitu kan, ya masa gak benar gitu kan. Tapi juga kan kalau kayak gitu kan bisa kita omongin juga gitu, maksudnya bukan dengan cara kekerasan lah gitu. Kita bisa ngasih tahu ART tersebut gitu kan. Kayak mungkin ya, setahu aku lebih baik kayak dimarahin gak sih daripada kita pakai kekerasan fisik gitu. Mungkin ya, menurut aku pun sebelumnya tuh ada aja kali ya omongan dari majikan ke ART-nya, makanya mereka bisa sampai melakukan kekerasan gitu. Tapi gimana pun kekerasannya, segimanapun dan sekecil apapun ya tidak bisa dibenarkan gitu. Terus juga mungkin dengan adanya kejadian itu juga kan si majikan pun ngelakuin sesuatu bukan tanpa alasan. Terus juga mungkin bukan tanpa sebelumnya ada apa ya, omongan lah gitu kan. Karena kita juga tahu dari berita hanya dari satu video yang dimana nunjukin ada satu ART yang terjebak lah, kesekap ya, kekurung lah kayak gitu. Terus juga cuman ngejelasin kayak si majikan pun langsung kayak ngejelasin kayak, ini dia nggak benar nih kayak gini kan. Kita juga hanya tahu dari satu arah gitu kan. Kita juga nggak tahu dari sudut pandang ART kayak gimana gitu kan, dari sudut pandang si majikan sendiri kayak gimana. Kita cuma analisis dari berita kan, dari posisinya. Oh, yang sebelum lebih jauh juga, ini tuh kasusnya masih diusut ya? Iya, Belum selesai. Sampai nanti kalau kita bikin video pun belum ada jawaban terakhir guys. Jadi Iya, ini tuh gimana. kebetulan kejadiannya tuh baru banget bulan-bulan kemarin ya. Bulan ini ya sih. Bulan Ya, ini bulan baru ini. ini. Bulan ini Iya, November ini. November. Nah, terus awal mula kejadian ini diketahui warga atau ya orang-orang bisa tahu Sekitar. tuh karena katanya waktu pagi-pagi ya masalah agak siang Si ART-nya ya, kayak ART-nya tuh muncul di muncul kaca di gitu kaca, ya. atau kalau bahasa Sundanya mah noong kali ya. Iya. Noong di kaca sambil ngetok-ngetok minta tolong sambil nangis, Sambil dan mukanya udah lebam-lebam gitu guys. Dan kebetulan ada ibu-ibu juga lewat katanya baru belanja sayur, pulang belanja sayur langsung lihat
ART tersebut dan dia pun langsung minta tolong ke warga sekitar gitu. Tapi setahu aku sih di video itu antara rumah satu dan rumah lain kan Iya, berbeda jauh ya. Iya, Maksudnya masih kayak emang beda nggak sih? setembok. Deket kan. Iya dekat lah gitu dempet. kan. Tapi Iya. yang aku bingungin juga apa mungkin warga sekitar tuh nggak tahu kelakuan si majikan Oh, iya. tersebut di lingkungan itu atau kayak gimana Menurut, gitu. artikel yang aku baca juga si majikannya tuh sering kan datang ke situ buat nyiksa Oh. gitu. Terus Oh bentar, tetangganya- FYI majikan sama pembantunya tuh beda tempat Oh ya? beda-beda. Iya, Oke betul. oke oke. Terus warga sekitar tuh emang sering dengar suara orang nangis gitu teh. Yang Tapi digebukin gitu ya. ya tapi kayak nggak expect kalau itu tuh Dari ini ART gitu. dari rumah itu gitu ya. Soalnya kan yang dari artikel aku baca juga kan si ART-nya ini sering keluar rumah gitu ya, cuman buat ke warung gitu. Kan kelihatan tuh ada yang lebam-lebam tapi dia nggak berani bilang, selalu kalau ditanya tuh menutupi, gitu soal ya. kalau ditanya itu muka kenapa tuh gitu pasti dia jawab kayak ini Jatuh jatuh, lah, atau cuma apa. jatuh, menutupi kalau itu bukan kekerasan dari si majikan. Terus mungkin kalau dianalisis kembali ya, pembantu itu tuh nggak bilang karena dia mendapatkan ancaman. Oh Oh, iya, itu yang mungkin jadi alasan juga ya. Iya, karena Kenapa dia stuck biasanya gitu. kalau cewek pun kayak kamu awas ya jangan kayak gini, kita pasti kayak iya Iya, benar. gitu nggak padahal sih? tuh orang yang ngancam kayak gitu kan kayak dia cuman apa ya, nyari pembelaan doang nggak sih Iya, gitu kan. iya. Ya mungkin kita juga kan di posisi yang diancam kan takut juga gitu ya, karena nggak salah juga punya stok kayak gitu, tapi kan padahal yang dia ancam tuh yang harusnya sesuatu yang diungkapkan lah gitu kan, yang harus yang dibenarkan gitu kan. Tapi mungkin si pelaku tersebut juga kan ya nggak mau lah kayak ditangkap polisi dan lain-lain. Iya lah, Apalagi pasti. tinggal Karena hukum. siapa sih yang Iya, mau mau ditangkap polisi? Siapa sih yang mau masuk jeruji gitu Nah, kan? iya, Gak ada maling yang mau ngaku gitu Iya, kan, bahasanya istilahnya. jeruji. Iya, jeruji kan. Iya. Gergaji Terus, kalau yang tadi usai. Apa sih pemberitaan ini juga termasuk ke dalam propaganda vertikal dikarenakan dikarenakan viralnya media massa. Iya, karena kan pertama kali tuh direkam sama tetangganya gitu, tapi direkamnya kok nggak salah ibu-ibunya pakai baju hijau nggak sih, dia keluar, gitu kan? kurang tahu ya kalau itu. Kalau nggak salah dia keluar, udah dibobol atau dibongkar si pintunya, dia keluar sambil nangis dan kedua matanya ini Udah lebam-lebam udah gitu ya? lebam bener-bener Parah warna banget ungu gitu. Mungkin kalian Dulu pun banget. yang Udah lihat iya, videonya. udah lihat videonya dan lihat foto-fotonya tahu kan kondisi Si ART ART-nya itu tuh kayak gimana. harusnya gimana gitu. Nah kayak gitu juga diberitahukan, katanya kata Niko tuh sebenarnya namanya Niko tuh yang membantu olah TKP. olah TKP. Nah olah TKP katanya mengatakan bahwa ada faktor lain nih dari kekerasan tersebut, yaitu gangguan jiwa dari Pak Majikannya. Sutri. Oke, ini serem sih yang tadi aku bahas juga. Gak mungkin ya seseorang ngelakuin hal-hal sesuatu gitu karena ada alasan gitu kan. Apalagi tadi dari si pasien tersebut kayak udah ngelakuin hal-hal kecil lah ya, mesti kayak ya amit-amit lah ya hal-hal kecil pun, tapi kan kalau suatu kekerasan juga bagus juga ya. Itu Itu kan kekerasan kan tadi yang dibilangnya tidak bisa dibenarkan. benar banget, terus kayak kenapa gitu kan, oh ternyata ya si majikan ini tuh ada gangguan jiwa gitu kan. Atau kemungkinan ya. atau kemungkinan juga dia dapet tekanan gitu kan dari luar Iya, juga bisa. Jadi oh iya bisa. ya Kenal mereka banget. apa sih, Tekanan lah ya, melampiaskannya ke yang ada di rumah gitu. Nah, itu. Terus juga kabarnya di dalam kamar itu ada satu anak kecil ya? Iya, Itu iya. anaknya Si majikan. Iya, dan itu. yang aku heranin juga ya, kayak kalau aku nih, aku punya anak kecil terus aku melakukan sesuatu hal di depan anak kecil atau ya bukan anak aku juga gitu. Anak kecil tuh dapat merekam atau merecord sesuatu hal di benar, otaknya. iya. apalagi di umur masih kayak itu kan kayak ketangkep segala sesuatu. Iya, karena Memorinya masih kuat. iya memorinya masih kuat. Jadi kalau bisa nih ya, buat kalian yang nonton ini punya anak kecil, agak difikirkan dulu sebelum melakukan Bertindak. sesuatu di depan anak kecil, karena katanya pun atau riset mengatakan, tapi aku lupa lagi ya, sorry banget ini mah. Katanya kalau kita sekali memarahi anak kecil di waktu Itu bakal kerekam sampai- bakal kerekam sampai besar dan syaraf di otaknya tuh dia mengakibatkan trauma dan ada kerusakan di syaraf otaknya. Bayangin kan syaraf otak tuh gak cuma satu sama lain. Iya, sih. Oke, 10 kali dimarahin 10 saraf Kalau rusak. bahasa sekarangnya mah inner child. Ah, Iya. dia orang kekinian banget ya.
aduh maaf deh aku masih agak kuno deh. Nah udah kayak gitu katanya penyekapan ini dilakukan selama penyekapan dan penyiksaan ini dilakukan selama 3 bulan. 3 bulan. Nggak kebayang nggak sih 3 bulan? Dan FYI si ART-nya ini baru Kerja kerja 5 bulan ya? 5 bulan. Di mana lagi nggak digaji tuh, cuma digaji di bulan pertama dan selanjutnya ke depan itu nggak digaji lagi sama si majikannya. Katanya cuma dikasih 100.000 itu benar Aduh, gak sih? parah banget. Wah, parah banget ya. Tapi Itu itu juga tapi itu masih simpang siur ya. Aku masih baca katanya dia seperti itu, ada yang enggak karena kan kasus ini belum diusut secara tuntas. Jadi kita tuh masih agak bingung juga nih guys buat kayak ini tuh yang benarnya kayak gimana? Benar enggaknya yang kayak Karena belum gimana? ada keputusan yang resmi dari pihak kepolisian ya. Tapi itu juga maksudnya tadi 1 bulan Iya. digaji, tapi kan kita juga nggak tahu ya bulan yang mana kah, bulan keberapa Iya, kan. keberapa. Dan Apalagi berapa juga kan nggak ini juga 5 bulan untuk seukuran kita kerja baru tuh emang baru banget sih kebilangnya gitu kan. Iya. Terus ini juga kejadian 3 bulan, berarti dia ibaratnya kayak amannya di sana cuma kayak 2 bulanan ya. Iya, Tapi iya. ya Kan nggak tahu 2 juga bulan ya juga itu juga nggak tahu kan karena apa yang terjadi di sana. kita ya nggak tahu. karena diiniin juga katanya diiniin karena diperkirakan juga Pak Sutri ini melakukan hal ini kepada ART sebelumnya. Sebelumnya. Karena emang kita mikirnya gini ya sih, seseorang tuh tidak akan melakukan sesuatu karena sebelumnya tidak melakukan sesuatu itu. Iya, bisa Atau jadi kata kalau alasan kayak Apalagi sekarang tuh kayak kekerasan tuh kayak keji banget. Nah, Gimana sih teh? Kalau tanpa, karena setahu aku sekarang ya, kekerasan sekarang kalau nggak ada bukti tuh kayak pihak berwajib itu Kepolisiannya nggak mau nggak- ngurusin. Jadi kayak kita bukan bersyukur karena adanya hal ini ya, kita tidak membenarkan hal ini gitu kan. Cuman kita juga kayak makasih buat orang yang udah ngerekam. Jadi ibaratnya apa, ada bukti Ada gitu kan. bukti, Jadi, gitu. jadi ada pihak berwajib pun bisa usut gitu kan, kayak ini Iya, kejadian benar. kayak gimana karena mungkin juga di luar sana banyak kejadian kayak gini yang tapi nggak ke-expose gitu kan. karena pas ada barang bukti nih benar-benar pas di apa sih namanya digerebek kan udah ada barang bukti nih si pelaku apa si ART-nya lebam-lebam segala macam, si majikannya tetap nyelak gitu loh kan, Masih kayak belum dia bisa ngaku ya. nggak mau ngaku dulu kan awalnya, kayak emang kalian tahu apa sih ini kan nggak gini-gini, pokoknya Iya. intinya play bisa disebut play victim nggak Iya, sih? kalau zaman sekarang biasanya Kalau di sekarang- hubungan ini dia mah play victim gitu, gitu. merasa paling Iya. tersakiti. Iya, terus tadi Sabrina, atau Bine bilangnya jangan Sabrina, dia kayak aneh gitu. Iya, Sabrina. Kalau Bine tadi bilang beruntung juga ada yang videoin langsung Ya, nge-share ke media kita sosial. tidak membenarkan hal Ya, ini terjadi kita ya, tidak- karena tapi ya itu karena Iya. dengan adanya orang yang video ini gitu. Tapi kalian pun harus hati-hati dalam memvideokan atau mendokumentasikan sesuatu Sesuatu. hal guys, karena Apa yang sekarang ada tuh terjadi. ada UITE ya, Iya, ada benar. UITE, terus kita punya hak asasi manusia karena privacy itu. Jadi kita pun kalau melekap sesuatu atau melakukan sesuatu harus bisa bertanggung jawab atas apa yang kita dilakukan. lakukan. Kayak misalnya tadi tuh, wah, aduh udah yang disiksa gitu Iya, kan. benar, Kita benar. juga harus tahu. Harus tahu itu tuh Harus karena tahu apa. disiksa karena apa? Karena yang pertama ngevideoin atau mendokumentasikan biasanya Jadi saksi ya. Jadi jadi saksi saksi. utama gitu. Dia yang guys. harus ibaratnya mempertanggungjawabkan lah gitu kan, apalagi Iya. Dia yang menyebarkan informasi lah ya. terus ya kan di situ juga yang terlibat banyak orang juga ya, ada si pelakunya, ada si korbannya juga kan. Ya, makanya untuk kayak gitu tuh kalian harus lebih bijak lagi dalam berkomunikasi. Menggunakan sosial media Iya, juga. karena sedikit salah satu komunikasi yang kesannya bakal salah gitu. Oh, yang ngomong-ngomongin soal HAM tadi, Oke. menurut aku sih kasus ini juga udah ngelanggar Hak asasi manusia ya. Iya, Ada pasti melanggar dong, banget. melanggar banget merampas dong. hak seseorang gitu Iya. kan. Soalnya si ART ini tuh kayak mau bekerja tapi malah gini. Itu kan kasihan juga ya mentalnya. Iyalah. Yang Terus tadinya dia niatnya cari nafkah yang halal lah ya, tapi malah kayak Dapat untuk kejadian kayak gitu. sesuatu. memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Iya, gitu. malah dapat Makanya. sesuatu yang nggak sangat-sangat menyenangkan. Nah, hal itu tuh masuk ke propaganda sosiologis kan? Iya, karena Kenapa tuh? karena propaganda sosiologis ini pun meliputi kondisi kayak kondisi ekonomi, kondisi psikis, fisik dan Iya. semua Yang menyangkut ya itulah. menyangkut dalam si problem atau masalah di Dalam suatu masalah. gitu. Terus katanya, masih katanya ya berarti kalau Iya, belum fix katanya. kan? Belum fix. Katanya ada beberapa luka yang dialami oleh si ART ini.
apa aja dia tahu? luka punggung ya, Iya, ada luka lebam di mata, yang di punggung karena apa sih? Rokok ya, selalu yang di punggung tuh Itu sukatan. iya kayak rokok nyala Rokok panas nyala gitu loh. ditempelin Kalau gitu. bahasa Sundanya sunut. Iya, disunut ya. Oh, kayak ada disunut soalnya kita gimana. nggak tahu. Iya, soalnya Jenisnya kalau apa ya? kalau misalnya ada yang tahu kan bisa komen. Dan terus ada luka yang dialami, luka fisik mungkin karena itu ya, Iya, karena lebam terus- sama ternyata ada trauma psikis yang serius. Pasti sih kalau itu. misalkan Karena kejadian. kekerasan tuh bukan hanya fisik aja ya. Iya, perkataan pun Perkataan termasuk. juga. Nah di sini kan si ART-nya juga kena apa namanya? mental. Iya kena apa? Psikisnya juga kena karena dia kan diomongin secara verbal gitu kan, ada kekerasan secara verbal. Iya, tapi untuk kekerasan secara verbalnya atau omongan-omongannya itu kita belum dikasih Ya, tahu belum. secara pasti ya. Ada yang tahu juga, belum ada yang tahu juga. Mungkin yang tadi udah kita bahas 3 bulan tuh emang ya kita disakitin sehadu aja ya kan, kayak aduh pengen kayak nonyok balik gitu kan. Iya. Tapi ini apalagi 3 bulan dengan tidak adanya perlawanan dari si ART ke majikan itu gitu kan. Terus kayak kita juga nggak tahu di dalam sana atau di rumah itu tuh kayak udah sejauh mana kekerasan yang terjadi, terus kayak udah hal-hal apa aja yang dilakuin majikan ke ART gitu kan, kita nggak ada yang tahu. Terus kalau misalkan mau ngelawan juga gimana gitu, 2 orang ini loh sepasang. Sedangkan dia sendiri. Nah dia pun juga tadi ada dapat ancaman ya. Iya, dapat iya. ancaman. Nah, itu Nah, mungkin nanti Karena yang teknik persuasi politik testimonial ini atau kayak bullying gitu ya, kayak ejekan, Iya. jadi ngebuat si ART tuh jadi aduh aku ragu melakukan sesuatu hal karena kan kayak kita misalnya ngejek, ih kamu jelek gitu kan, Udah jadi kayak insecure kayak duluan iya ya. jadi kayak udah takut kena mental duluan lah mau, gitu. aku mau make up juga udah Gimana tetap ya? jelek Ya, gitu benar, loh. benar. Makanya mungkin ya tentang si verbal itu udah keterlaluan sih kalau kata aku ya, pastinya makanya langsung main fisik. Tapi dari berita yang aku baca juga ya, awalnya tuh si korban itu nelpon orang tuanya dulu, Oh, sempet cerita sempat orang tua. minta pertolongan dulu lah. Nah, ketahuan lah sama si majikannya, jadi diambil lah, dirampas isi HP-nya. mungkin kalau menurut aku ya gak tau juga ya, kalau misalkan si majikan itu kan tahu nih si ART itu apa sih nelpon cari pertolongan lah ya. Iya. Mungkin majikan tersebut udah tahu gak sih kalau Iya, ya Pak. pastilah dia Pasti nyari lah. jaga ya si Iya, majikannya ini juga ini pasti dia nyari tolong ke Tolong. orang nih, kalau orang lain sampai dia kayak udah siap siaga lah ya, kayak Iya. nggak usah nyari pertolongan lah. Iya, karena menurut aku ya ini tuh kejahatannya kan pasti terencana nggak sih? Iya, Karena bisa. yang tadi yang kamu bilang pun seperti itu gitu. Kalau misalnya nggak terencana, apapun yang terjadi ke depannya, itu tuh dia pasti kayak aduh ini gimana ya, aduh ini gimana ya. Ada Sedangkan ketakutan. iya, sedangkan waktu mereka digerebek nih ya guys ya, mereka tuh kayak enggak kok. malah balik marah-marah Iya, kan. dan yang harus kalian tahu yang aku dengar di percakapan itu, mereka tuh malah jadi kayak kalian kan nggak tahu kejadian sesungguhnya kayak gimana ya, terus kenapa harus ngebobol pintu rumah saya? Yang mereka permasalahan itu malah yang ngebobol pintu, coba bayangin. Padahal udah ada bukti kan. Iya. Itu yang Jadi kayak lebam-lebam. sesuatu yang bukan kita highlight tuh jadi malah dia bahas-bahas gitu, nggak Iya. penting gitu. Karena dia menutupi kesalahannya sih. Benar. Mungkin karena dia panik juga, udah ketahuan nih gimana gitu. Iya, mungkin karena udah kesusun juga kali ya. Iya, kayak karena kamu sih menurutku 3 bulan untuk seukuran kayak gitu, apalagi kayak disekap di rumah kayak gitu, terus tetangga nggak ada yang tahu gitu kan. Iya. Kayak bener-bener yang deket pun nggak apa ya, mungkin merasa biasa-biasa aja gitu kan, kayak nggak mungkin nggak terencana gitu kalau menurut aku ya gitu. Iya, karena biasanya Karena kayak kejahatan tuh tertutup terencana. rapi gitu. Iya, udah mulai artinya nggak ngomong apa-apa kan, dia nggak bisa speak up kayak gimana-gimana nih. Makanya kalian yang punya masalah atau lagi ada pikiran atau kayak gimana, jangan dipendam sendiri guys, karena itu bisa mengincar atau membuat mental kalian menjadi rusak. Karena nantinya tuh bahayanya bukan cuma diri sendiri gitu Iya. yang rusak gitu, karena nanti juga kalian bakal kayak nyebarin sesuatu yang negatif juga ke lingkungan Ke lingkungan sekitar. sekitar, karena ya pastinya kita kayak misalnya kamu nih punya, kamu jangan punya ya, Jangan dong, masalah jangan dong. mental misalnya, terus kan kamu bareng-bareng kita dan kamu jadi kayak lebih ke diam atau tiba-tiba marah, kan kita nggak tahu ya, dan Iya. itu tuh bikin kita di lingkungan Kita yang sekitarnya pun temennya jadi nggak kayak nyaman. udah Kayak nggak kenapa nyaman, sih? terus jadi terpengaruhi, malahan jadi ikut marah kah atau jadi ikut bete kah, kan kita nggak tahu gitu. Jadi
kalau ada something tuh mendingan dibicarakan, tapi ingat jangan di media sosial kalau bisa ya, karena jejak digital itu bener adanya benar guys. adanya. Dan kalau kalian misalnya upload apa terus tiba-tiba udah dihapus aja, dan itu Belum tuh masih tentu. tetap terekam ada di Tetap masih ada. server Itu mereka. kehapus versi kamu belum tentu orang bisa aja ada yang udah Nah simpan. gitu kan, kayak WA aja ada WAGB ya katanya. Oh iya, Kalau itu misalnya bahaya ada banget sih. WA-nya di hide juga kalian tetap ada gitu loh, bahaya. Terus juga kalau misalkan balik yang tadi, mau seterencana apapun yang namanya kejahatan pasti bakal ketahuan Iya. sih. Iya. Yang ngomongin ART-nya yang tanpa perlawanan, mungkin dia juga diiming-imingin kan. Iya, jadi masuk Kemungkinan, jadi ini tuh masuk ke persuasi. teknik iming-iming. persuasi ya, karena dia pasti sih diiming-iming, makanya dia mau kerja nggak sih? Iya, pasti Dan di- mau bertahan. Mm-mm. Kalau 3 bulan loh ya. Tapi kayaknya dia bertahan kerjanya mah cuma sebulan deh kalau kata aku, soalnya kayak yang lainnya mah iya dia bertahan tuh udah- karena disekap. Karena disekap. Iya, udah kayak gitu, dan ini tuh ada beberapa barang bukti yang polisi sita atau polisi ketahui dan polisi bawa. Itu ada sapu, Peniti. gagang aluminium, terus ada teflon, bayangin Aduh, buat bayangin nyeplok aja udah telur loh gue. Itu Sakit nyeplok loh. bola Iya. orang, badan orang. Panci buat goreng ayam udah dipakai, terus ada ember buat air mandi, terus ada peniti ya buat ini, kita kan biasanya dan itu buat apa coba peniti. Itu suku sih. Sekecil itu tapi emang nyakitin banget sih. Tapi ada kemungkinan juga ya kalau peniti itu kayak dilemparin, tau kan kalau cewek tuh punya peniti yang dikotakin itu. Iya. Bisa jadi kan itu dilemparin doang. Mm. Tapi nggak tahu sih. Iya, Kita nggak iya. tahu tapi kan Iya, tapi gimana bisa ya. jadi cuma dilemparin doang. Kalau positifnya gitu ya. Nah, Kalau kalau- positif sih itu yang bikin juga. Kalau kita lihat dari barang bukti ya, kan kayak ini tuh dia tuh ambil apa aja yang ada di depan dia Iya. ya. Soalnya kayak kalau misalkan kita emosi tuh pasti apa aja yang di depan kita pasti dibanting atau apapun aja. Apalagi Gitu. apalagi ini dia marah sama orang dan objeknya tuh ada depan dia. Ya apalagi posisinya kayak mungkin si majikan yang namanya dia yang punya rumah, ya udahlah ini wilayah gue gitu kan. Iya. Dia merasa terserah lah gue mau ngapain karena ini wilayah gue lah, hak gue kayak gitu. Mungkin dia kayak udah masih objeknya ada di depan mata dia, untuk hal-hal barang dan lain pun ada di sekitar dia, ya tinggal ditimbuk-timbuk. Emang ya. Lu Karena emang iya sih, tapi kalau misalnya emosi Catatan nggak sih. kontrol yang kayak segala macam yang ada di sekitar kita dilemparin, emang iya nggak sih ngerasa kayak gitu? Kalau aku Emang ngerasa iya. gitu sih, kalau misalnya Betul itu sih. udah marah ngomong nggak ketampung pasti main bareng kan. Kalau nggak bisa fisik pasti bareng. Iya. Tapi alhamdulillah nggak pernah kayak Jangan gitu sampai ya. deh. Jangan sampai kita dong. tahan kita gitu. semua. Iya, soalnya aku kan Ini harus soleh bisa- gitu. Harus bisa mengelola kontrol emosi. Iya, Iya. kontrol Kayak, emosi. semoga ya kita bukan semoga sih, harusnya kita bisa mengendalikan emosi gitu kan, kayak apapun itu masalahnya sama siapa kita berhadapan juga. Iya. Kayak, Aduh dari tadi kayak agak tegang Iya. kayak Soalnya kayak kita ngomonginnya yang Sedih agak banget, berat Agak ya. berat dan menguras emosi ya sebenarnya Iya. ngebahas berita ini. mungkin kalau misalnya kalian mau lihat cuplikan video dari itunya atau foto-foto, kalian bisa lihat di Twitter pun banyak ya kayaknya. Di mana-mana juga ada pasti. Insya Allah nanti kita tahu. Mungkin nanti kita di taruh di description caption. box-nya. Ya atau mungkin bisa nanti disimpan di sini, semoga aja. Di sini Iya ada, semoga Iya, semoga ada editor. Semoga Ada dong. ada. Kita kan menuju menjadi influencer. Aduh. Enggak ada yang bercanda. Oke. Aminin balik dulu lah lagi. sih. Back to topic. Terus juga katanya kan udah ketangkap nih si apa majikannya ya? si majikannya. Mereka juga kena pasal apa sih? Pasal 333 dan pasal 170 170 JO 351 KUAP Subpasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Terus dan katanya ya, maksimal Maksimal- hukuman penjaranya 10 tahun. tapi belum tahu ya kalau kata kalian gimana? Kalau Itu kata kalian setimpal masih nggak sih? Kurang sih masih kalau kata Harusnya aku. gimana? Karena ini kan kenanya udah ke fisik, ke Mental orang. seseorang. Karena kan mental seseorang tuh nggak bisa sembuh dengan gampang Sendirinya gitu juga. kan. Sedangkan kalau mereka ditangkap 10 tahun nih di penjara, mereka setelah itu udah bisa happy lagi. Tapi aku tuh takutnya ya, kayak kasus sebelah tuh yang Oh, ZZ, iya. katanya si ibunya tuh bisa nggak ditahan karena alasan anak. Punya anak kecil. Oh iya.
tapi kita kan belum tahu ya ini Serem belum sih. kan. Belum Kayak tentu. semoga aja gitu, soalnya dengan embel-embel dia punya anak kecil menurut aku mah tetap grogi soalnya Suatu mereka alasan iya. ya. Apalagi tadi kan udah jelasin juga si ibunya punya apa tuh takut jiwa. itu masih diperkirakan ya gangguan jiwanya, belum dipastikan mereka mempunyai gangguan jiwa. Itu karena biasanya kalau orang-orang normal mah kagak gitu. Iya. Nggak mikir lah Harusnya kalau orang-orang masih ada normal. rasa kemanusiaan. Tapi padahal dia juga kalaupun emang kita nggak tahu ya itu dia beneran punya gangguan jiwa atau enggak, tapi mungkin kalau diklaim emang beneran dia punya gangguan jiwa, tapi dia juga kan dengan sadar ya Iya. ngelakuin Iya. semua hal yang tadi. Berarti dia ada ya pasti gangguan jiwa nggak sih? Iya, kayak Psikopat. aduh serem banget Kelainan deh. gitu ya. Kayak gini nih, kalian kan teman-teman aku cewek semua ya. Maaf agak out of topic ya guys. Kalau kalian ada di posisi seorang ibu yang anaknya digituin kan gimana? Malah besar sih. Jangan nangis. Dia sedih guys, dia sedih. Pasti marah besar nggak sih seorang anak Iya. kita yang kita gedein dari dia kita besarin ya guys, maaf nih Kita urus dari kecil kita gitu urus ya. dari kecil, disiksa kita aja nggak berani nih, nah mukul dia segala macam kita rawat dengan baik, tapi orang lain, orang asing lah bisa disebut seenaknya mukulin anak kita kayak gitu kan. Negara kita negara hukum, jadi ya tetap hukum harus tetap Tetap Jalan. berjalan. Tapi semoga aja orangnya nggak kebal hukum ya guys. Apalagi kasusnya sampai berbelit-belit. Semoga aja tuntas dan Iya. pihak berwajib pun nelusuri dengan baik lah ya, Iya. karena dengan jujur sih. ya Dengan karena di jujur. sini juga Karena yang kita banyak highlight yang di- Iya. karena korbannya juga kasihan banget juga gitu. Ya, kalau misalnya mikirin tentang nasib si Pak Sutri ya kasihan karena mereka punya anak kecil, tapi kalau misalnya kita balikin lagi kita mikirin nasib si ART kan lebih kasihan juga Ya, yang gitu ya, liatnya pasti. kerja lah gitu. Terus juga semoga dapat keadilan yang benar-benar adil lah. Amin. Iya. Ya Gitu. udah kayak gitu Apalagi- guys. Aku jadi diem ya. Oh ya, tadi kan ngomongin pasalnya nih. Jadi Iya. aku tuh sempat cari-cari ya sama teman-teman semua. Aku nemu pasal 44 ayat 1 undang-undang tentang KDRT juga, tapi hukumannya tuh cuma 5 tahun. Ya mungkin kalau misalnya buat pasal 333 itu udah di mix atau dicampurkan, biasanya kalau pasal kayak gitu ya. Iya, Kalau misalnya hukuman tuh ada aja kita disatuin sama hukuman lainnya, makanya jadi bertambah. Tapi kalau menurut aku hukuman penjara doang tuh nggak butuh ya. Jadi kayak bukan nggak butuh, kayak nggak pas lah gitu. Mereka pun harus direhabilitasi karena Setimpal Kan ya. ada Iya, konteksnya takutnya- gangguan jiwa itu. takutnya beneran gangguan jiwa, tapi kayaknya emang iya sih. Karena Andi juga semisal yang 10 Kau tahun kenapa jangan sedih dong, jadi kayak sedih gini. ya kalau misalnya jadi kayak di 10 tahun di penjara itu kan, tapi tidak menjamin setelah dia keluar dari penjara dia akan sehat kayak normal kan, kita nggak ada yang tahu juga ya. Malah takutnya kita amit-amit kayak malah makin menjadi lah. Tapi kayaknya kalau misalnya cuma di penjara doang makin menjadi nggak sih? Karena di dalam sel pun dia bakal lebih kayak aduh aku stres, aku bener. Kurung kan. sukarnya punya gangguan. gangguan. Terus kan pastinya mereka nggak akan mungkin dalam satu sel yang sama nggak sih suami istri? Kan sel cewek, sel cowok gitu. Dan doanya semoga si anaknya yang nggak jadi korban selanjutnya, takutnya kan biasanya kalau kayak gitu Berkelanjutan ya takutnya. Terus siapa aja mereka nggak kenal, nggak pandang bulu. Nah, iya pasti kayak gitu. Terus dikabarkan juga ya guys, kita udah baca. Katanya dikabarkan juga kemungkinan si Pastri ini tuh pernah melakukan hal yang sama ke ART sebelumnya. Gitu. Serem ya. Menurut kalian gimana? Berarti itu udah penyakit ya jatuhnya. Tapi kalau kayak menurut gitu kalian ya. itu benar pernah melakukan apa enggak sih? Kalau menurut aku sih kayak kemungkinan iya, Karena dia bisa Tadi- sekeji itu. ya iya. Karena nggak mungkin kan maksudnya karena kan nggak mungkin kayak baru satu kejadian tapi udah kayak ini tuh udah kayak Rapih banget ya, gitu ya. terstruktur gitu Iya. kan ya. Tahu harus gimana Iya, nya nah nih. itu loh. Karena maling juga kan punya strategi ya. Dia Iya, mau benar. ngambil sepeda nih. Duh, gue harus loncat dulu nih ke atas pagar, kan pasti ada kayak gitu. Ya, terus juga mungkin biasanya kan tadi udah ini juga gitu ya, soal gangguan jiwa tadi kita juga belum bisa memastikan kayak itu benar apa enggak gitu kan. Tapi mungkin kalau misalkan kita berpendapat sebelumnya dia pernah melakukan ke orang lain kayak gitu, mungkin menurut aku sih bisa saja terjadi gitu kan. Karena apalagi yang dari tadi kita bahas juga si korban pun dikasih kekerasannya tuh
dengan hal sepele gitu ya, terus kayak dia udah terstruktur kayak ini kayak gini, apalagi kayak dalam jangka 3 bulan juga kan bukan waktu yang singkat gitu. Iya, kecuali dalam hubungannya kalau 3 bulan tuh kayak cuma masa awal doang. Masa bahagianya ya kak. Jadi soalnya kalian kayak tegang banget loh, jangan terlalu tegang dong, kasihan nih korbannya. Takutnya korbannya nonton kita juga kayak Kok aku miris ya gitu ya. takutnya kayak gitu, nggak gitu ya guys ya. Kita di sini cuman kita Mereview lah. ngasih res juga. Iya. Terus juga aku mau nambahin yang tadi tuh kayak apa sih yang ada gangguan jiwa. Terus bisa juga kan ada nih orang yang kalau misalkan melakukan sesuatu tuh untuk kepuasan Bisa ya, ya. suatu Terus kepuasan. juga setahu aku orang-orang yang punya gangguan mental tuh misalkan dia emosi nih gitu ya, pengen mukul ada orang yang depan dia gitu kan, tapi di saat orang itu nggak ada dia emang nggak punya sesuatu yang dicurahkan, enggak, malah dia kalau misalnya orang itu nggak ada dia tuh malah kayak jadi playing victim itu, jadi kayak soalnya kayak ini orang ini jadi kayak ayo misalkan ya, sorry kalau agak out of topic gitu ya, ada misalkan di dalam kayak keluarga gitu ya, antara ibu sama anak gitu ya, si ibunya tuh sering nyiksa anaknya gitu kan, di posisi anak kita kan sebelah sana ya kadang kayak Iya. kita takutnya dosa kah, durhaka kah, dan lain-lain. Tapi kan balik lagi kayak, tapi ini kalau secara kemanusiaan si orang tua kayak gini nggak bagus dong, kayak mukul Iya, anak-anaknya nggak boleh kayak gitu. juga. Tidak diiyahkan lagi ya. Tapi kan kayak gitu nggak baik juga. Nah, aku juga tahu kayak ada beberapa kasus juga yang dimana si anaknya mencoba kabur dari si rumah itu, tapi si ibunya tuh malah kayak playing victim, malah kayak ini anak gue kemana nih gitu kan, kayak sedih aja dong nak pulang. Padahal tujuan buat si anaknya pulang tuh biar biasa Biar disiksa lagi ya. biar si ibunya bisa mencurahkan emosinya itu lagi lah gitu. Karena kalau nggak ada objek itu dia malah merasa ragu lah, kagok lah gitu. Itu juga nggak bagus sih, harus diselidiki sih lebih dalam kalau tentang psikis kayak gitu. Ya, kembali lagi ke kita nggak tahu kan apa yang dialami setiap orang gitu. Nah, terus kalau misalnya ngomongin tentang mental, seseorang juga kalau kata aku ya, setiap orang pun pasti punya kekuatan mentalnya sendiri ya nggak sih? Betul. Kayak misalnya aku nih diajak orang-orang juga kayak biarin aja, ini aku kan orang lain Kita kan nggak tahu ya. ada orang Kita lain nggak juga bisa yang- menyamaratakan anggapan Iya. seseorang lah gitu. ada orang lain juga yang digituin kayak iya apaan sih, sakit hati gitu. Takut kepikiran. Nah, jadi buat kalian nih kalau misalnya mau berbicara, bertindak atau melakukan sesuatu hal tuh Baiknya kita bikin. iya pikirkan pikirin dulu kembali gitu, atau lagi jangan pernah sampai kayak memulai sesuatu hal biar kalian lagi yang kena tuh jangan gitu. Kayak misalnya kalian jayong nih, aku jayong sama dia, ih Sanda gitu, terus tiba-tiba Sanda nggak terima, terus tiba-tiba Sanda kayak ngomong ngejek aku gitu, yang tadi aku bilang teknik persuasi testimonial, kayak misalnya aku ngejek tiba-tiba Sanda ngejek aku dan akunya nggak terima kan jadi beda cerita lagi gitu. Iya, Karena ya balik lagi tadi kan kayak hukum juga kan udah banyak banget ya, kayak seseorang kesinggung pun itu sebenarnya bisa diangkat ke hukum gitu kan. Iya. Kita bisa gini deh cowok Serius yang wit gitu kan Catcalling. Iya, udah itu bisa. kan catcalling kan. Nah itu kan mungkin itu kan emang bukan hal yang bagus ya, tapi ada sebagian perempuan pun yang nggak apa-apa lah gue digenitin, tapi kan ada sebagian orang Iya, pun yang Risih, ya. Risih, Iya, iya, ada nggak mau. apalagi Pasti kan banyak kayak yang gitu. emosional kan. iya, ada juga kan kayak yang marah, dan yang marah pun itu nggak salah. Iya. Pelecehan secara verbal kan. Iya benar. Nah, kalau sekarang itu ada undang-undangnya kalau nggak salah, Iya. itu dibolehin gitu. Kalau misalnya kalian nih kesel nih digodain kayak witwi, aduh nggak bisa witwi gini ya, sorry jadi bisa langsung manual witwi gitu. Kalian bisa laporin kalau tentang hal kayak gitu, karena ada hak asasi manusia itu kan, sama ada pasal-pasal lainnya Terus juga. pokoknya podcast yang tadi sih udah jelas-jelas ada hak asasi manusia Iya, gitu kan. dilanggar banget. Terus juga semoga si korban segera pulih dari traumanya. Iya. Kita sangat-sangat mendoakan banget gitu ya, karena kejadian buruk juga nggak ada yang mau kejadian gitu ya. Jadi siapa sih yang mau Kejadian kayak gini ketimpa kan. kejadian buruk kan kayak Amit-amit ya, jangan sampai sebelum kita selalu Dan semoga kejadian-kejadian kayak gini nggak akan terulang lagi ya. ya. Terus ya ke depannya juga pesan dari kita bijak dalam bermedia sosial. Ya, terus juga kita terus lebih menghargai orang ya. Saling Even menghargai. itu- Harus gak sih? Nah, kan itu kayak seumuran ataupun Beda itu umur. Bawahan, iya, atasan. apalagi Siapapun terus jangan sampai kayak mandang ini apa tuh kayak ini bos gue, ini gue cuma kayak karyawan gitu kan.
harusnya kayak menghargai itu Iya, kan? dimanapun itu gitu ya, kayak apapun itu gitu. Sama orang yang gak kenal pun kita harus belajar menghargai. Terus kita harus menjaga lisan kita dimanapun itu, di sosmed atau kayak secara langsung apalagi gitu kan. Gitu aja Menghargai sih. itu dari hal-hal kecil ya. Iya, jangan melihat dari strata sosial juga. Maksudnya strata sosial tuh kayak, oh dia orang kaya nih, aku harus baikin. Oh dia orang biasa aja, aku harus baikin. Oh dia orang miskin, aku bully aja gitu. Iya. Kan sekarang banyak ya Banyak anak muda banget. yang, aduh anak SD pun udah main labrak-labrakan cuy. Kalau Iya, ngeri sekarang banget ya gitu kan, sekarang. apalagi media sosial di mana-mana, mungkin mereka pun terpengaruh sama media Iya, sosial. Ya, gitu. terus juga mungkin dari kasus yang tadi kita bisa ambil kesimpulannya kayak itu kan emang udah sesuatu yang terjadi besar lah ya, karena ya udah fatal parah banget gitu kan. Kita bisa belajar juga kayak kita harus belajar menghargai orang, kita jangan gampang percaya sama orang. Nah, Mungkin untuk status ekonomi semua orang punya kapasitas masing-masing gitu ya, kita juga nggak tahu ya kapasitas kemampuannya. ekonomi yang dibutuhin oleh si ART ini gitu kan, sampai dia kayak mau nerima sebagai ART di situ gitu kan, sampai dia pun 3 bulan disekap kayak gak ada apa-apa gitu kan, seolah-olah biasa aja gitu kan. Iya. Baik lagi kita juga walaupun kita butuh sesuatu kayak ekonomis dan lain-lain, kita harus kayak tetap realistis lah gitu kan. Oke, semua orang butuh uang, kita nggak ada yang merasa Tapi gak butuh segalanya uang. nggak bisa pakai uang, belum tentu bisa pakai uang. Ya, karena semoga lah kita masih punya jalan yang lain gitu kan. Jangan sampai kayak kita butuh sesuatu yang A, kita memaksakan sesuatu yang A gitu kan, demi padahal kita juga belum terlalu srek lah atau kayak gimana. Jadi kayak untuk apapun itu kita harus bisa dicari lebih tahu lagi sih harusnya kayak gitu. Jangan Nah, sampai kalian pun- kayak jadi kejadian lagi. Kalian pun harus bisa memanusiakan manusia guys, bukan manusia aja sih, makhluk hidup lah ya. Iya, Semuanya hidup, lah. semua Iya. makhluk ciptaan Tuhan. Tanaman yang nggak bisa berbicara dan tidak bisa mengeluarkan suara pun mereka layak untuk hidup gitu Iya, iya, loh. Jangan seenaknya kayak kalian kan bisa jalan kayak aku ya jujur ya, karena aku jahil. Kalau lagi bete di waktu SD, nggak sekarang lah. Kalau misalnya kesel, bawa penggaris atau tas aku gini-giniin ke taman-taman yang Kadang aku gitu. cabutin. Iya, Itu nggak boleh, guys. Lebihnya nggak boleh ya. Kasian. Gitu aja sih. Mungkin yang kita sampaikan baru segitu aja teman-teman, karena sampai sekarang pun kita bikin video ini kita Belum tahu ya, kelanjutan dari kita kasus masih ini seperti terus apa. nungguin update dari Update berita dari tersebut gitu ya. Ya mungkin buat kalau misalnya nih nanti ada tuntasan dari Bener banget. masalah ini, Kita up lagi ya. iya kita mungkin bakalan up lagi. Tapi kalau misalnya kalian mau kita up lagi, kalian bisa komen di kolom komentar. Atau ya, mungkin guys. nanti buat teman-teman yang nonton, kalau emang tadi ada yang kita sampaikan salah atau kayak keliru, mungkin bisa banget kita koreksi atau kita diskusi bareng-bareng ya. Kita Iya, sangat-sangatlah diskusi welcome bareng-bareng. gitu ya, kita untuk ngebahas hal ini gitu. Aduh, maaf ya kita agak tegang kok pembahasan seperti ini karena takutnya karena apa ya, korbannya pun cewek gitu Iya. ya, kita semua tuh cewek jadi kayak Kita juga Itu kayak ikut merasakan. karena ada Iya. beberapa hal yang kita keselin dan pertanyakan pun nggak bisa dijawab sekarang gitu Iya. karena kasusnya belum selesai gitu. Nah buat kalian yang pengen kita membahas tentang kasus lain juga, kalian bisa DM di Instagram kita yaitu Ada pokoknya di bawah nanti. Nanti kita kita share share di situ. caption, oke. Atau kita bakalan bikin ini lebih banyak lagi kali ya. Bisa kali ya. A2. Ya kan Bener, warga bener. A2. Nanti kita Iya. bisa ajak teman-teman sekelas, Oke. atau kita bisa ngajak siapapun itu ya buat Iya. jadian ngobrol Dosennya sama- bisa loh, kalian bisa request siapa aja yang bakalan kita ajak ngobrol hal seperti ini gitu. Tentang apa aja? tentunya dengan politik topik-topik aja. yang menarik banget. Iya. Kalian bisa request apa. Semua topik bakal kita bahas. Iya, mau tentang love juga boleh. Oh, tuh. tentang gini-gini Mau boleh. persahabatan, percintaan, segala Iya, macam boleh. bisa. Iya. Iya. Iya, asal Tentang jangan gimana kuliah boleh. Iya, tapi asal jangan nanyain dulu tugas kedepannya kayak gimana, itu nggak tahu ya kalau tugas kuliah kedepannya karena masih pusing gitu buat tugas lakaran. Oke, mungkin segitu aja dari kita ya Ya. teman-teman. Makasih banget yang udah nyimak diskusi kita kali ini. Next kita diskusi secara Ya, langsung. bisa langsung DM ke Instagram kita masing-masing ya. Iya, Boleh Kalau dong. kamu @Bianti Utami. @Imelda Fasha A-nya 3. Sabrina SHAB-nya 3. Sandasya A-nya 2. SB Nabila A-nya 3. Oke, dadah. Terima kasih guys.